Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini cerita mengenai awal jumpa saya dengan Allahumma yarham Ustadz Ilmi Aminuddin. Jadi ketika beliau pulang dari Saudi, tamat S1, kuliah syariah di Universitas Madinah. Karena sebelumnya beliau juga aktif di organisasi pelajar Islam Indonesia, dan kebetulan kami juga sebagai anggota dan pengurus PII di Tanah Abang. Itulah awal perjumpaannya, sekitar tahun 1980-an. Jadi saya waktu itu termasuk kawan-kawan seperti Abu Bakar Al-Habsyi, ada juga almarhum Muhammad Rujib, masuk Abdurrahman, suka juga dipanggil Firman, Edward, ya, Imron, ada Farhan waktu itu. Nah, waktu itu beliau mengajak kita untuk mengaji. Sebetulnya di PII kita sudah dipompa dengan semangat yang sangat menggebu-gebu, dan saya sedikit agak merasakan kenapa Ustadz Ilmi ini, Allahumma yarham, meredam semangat kita itu. Rupanya setelah kami ikuti istilahnya tarbiyah dengan beliau, dan materi yang disampaikan adalah materi-materi yang pokok tentang akidah, lebih kepada usul thalathah, tiga yang pokok itu. Jadi kita juga belum tahu itu, karena saya waktu itu masih bersekolah, tercatat sebagai pelajar sekolah STM Pembangunan di Rawamangun. Jadi waktu itu pun Ustadz Ilmi masih lagi muda, berusia sekitar 30-an. Saya waktu itu usia kurang lebih 18 tahun, kami jumpa beliau. Namun sosok beliau sangat sederhana waktu itu. Nah, dari materi-materi akidah itu, termasuk misalnya yang sangat berkesan bagi saya dan sangat membentuk kepribadian itu adalah materi ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, misalnya seperti itu, materi syahadatain, kemudian ma'rifatul Islam, nggak banyak-banyak ma'rifatul insan. Dengan bekal demikian, seolah-olah kami ini terbekali dengan banyak sekali modal. Yang tadinya hanya modal semangat, sejak saat itu kami memberanikan diri untuk ceramah, bahkan untuk memberikan khutbah Jumat, terutama di sekolah saya di STM Pembangunan di Rawamangun waktu itu. Jadi saya melihat sosok Ustadz Ilmi ini sangat memiliki doktrin yang sangat kuat. Kalau beliau membacakan hadis atau ayat begitu ya, ataupun kata-kata sahabat atau syair, terasa oleh saya beliau itu seperti menyuruh kita bergerak gitu, menyuruh kita untuk tidak diam. Dan ada satu kesan yang sampai hari ini tidak bisa saya lupakan dari beliau. Kalau beliau membacakan ayat ataupun hadis, itu Masya Allah, saya ini kan bukan jurusan syariah ya, bukan kafa'ah syar'i maksudnya gitu. Saya ini teknokrat, STM saya elektro gitu ya. Dan saya kuliah di sistem informasi, IT. Tapi kalau beliau membacakan hadis, contohnya hadis pertama yang beliau sampaikan kepada saya langsung hafal. Saya langsung hafal. Apa yang beliau sampaikan itu lengket di kepala saya. Jadi misalnya saya ingat betul, beliau membuka kalimat dengan begini. An Anas bin Malik radhiyallahu anna rajula sa'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajul ma ta'asa'ah ya Rasulullah. Qala ar-rajul ma ta'asa'ah ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madza a'dattalaha.
Qala ar-rajul la syai'i Rasulullah walakinni uhibbullah wa rasuluh. Faqala Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Hadis muttafaqun alaih. Gitu. Ini cerita bahwa seseorang akan bersama siapa yang dicintainya. Saya terpaku waktu itu. Jadi kalau beliau membacakan hadis, apalagi ayat-ayat Al-Quran, itu nempel dan tabiat saya adalah mencatat dengan rapi apa yang beliau sampaikan. Banyak juga pendengar halaqah yang lain yang cuma sekedar dengar topang dagu ya. Tapi bagi saya, karena saya merasa memiliki kekurangan, karena saya bukan kafa'ah syar'i, bahkan dari beliau lah saya mencoba untuk membuat istilahnya skema lah waktu itu ya. Menulis, kalau istilah kita dulu ngebatik. Karena saya tidak lancar menuliskan Arab itu dulu ya. Tapi karena saking seringnya sekarang menjadi terbiasa dan bisa cepat juga menulis dalam bentuk tulisan Arab. Dan beliau mengajarkan dalam bentuk skema-skema yang ringkas. Seolah-olah beliau memberikan ikhtisar, ya, kesimpulan. Jadi misalnya apa itu ma'rifatullah? Bagaimana kita mengenal Allah? Ada dua jalur qauliyah dan kauniyah. Itu dibuat seperti skema. Bagaimana jalur qauliyah, bagaimana jalur kauniyah. Melalui ayat-ayat Allah, melalui ciptaan Allah. Apa itu ayat Allah, apa itu ciptaan Allah, dan seterusnya. Luar biasa. Ini sangat berkesan bagi saya. Dan ini sangat membekal dalam tubuh saya. Dan saya melihat Ustaz Ilmi ini membimbing dengan penuh kesabaran nih. Dengan penuh ketabahan nih. Saya menganggap beliau ayah. Mungkinlah kalau ya Masya Allah ya, Allah menentukan jalan ini kita jumpa gitu dengan beliau. Kalau nggak jumpa dengan beliau itu nggak tahu juga ya. Subhanallah ya. Bersyukur kepada Allah dan tentunya jazakallah khairan, beliau membimbing dari bawah. Jadi kita tidak pandai menulis bahasa Arab sampai menjadi seorang muwajih. Beliau selalu memberikan semangat. Beliau dimanapun kita berada, kalau kita telepon beliau memberikan pesan-pesan yang heroik begitu ya, yang menyemangati diri kita. Dakwah tuh aktif, nggak ada pensiunnya katanya. Selama kita punya mulut, nggak bisa dengan mulut, dengan tangan, nggak bisa dengan tangan, dengan isyarat tubuh kita pun kita tetap berdakwah, kata beliau. Beliau contohkan sahabat-sahabat yang berbuat demikian.